Laki. Coba. Laki. Enggak gitu, kurang keras, kurang maco. Coba. Laki. Gitu. Laki. 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 Stop. Ini ada yang memviralkan kata-kata itu, nanti kita diklaim ya. Avan Delo. Waduh. Tepuk tangan. Harus melihat kayak acara ulang tahun. Ya. Bener. Kayak acara ulang tahun. Malu dong, dia udah sering di TV loh sekarang. Oh. Harus gitu, biasanya ada FD-nya. Ya, tepuk Iya, tangan betul. semuanya. Nah, Gitu. biar rame kayak acara ulang tahun yang kegerap waktu PPKM itu loh. Waduh. Jangan. Dia selalu gitu loh, tapi ya nanti teman-teman di sini khusus di Main Podcast harap sabar, buka hati karena dia ngomongnya tuh suka gitu, ceplos-ceplos. Gak boleh baper. Nggak boleh baper. Betul. Ini ada manusia yang suka bikin baper. Tapi dalam arti yang negatif kayaknya ya, bukan yang positif bapernya. Kamu bukannya gitu, kontennya selalu julid-julid gitu. Enggak, mana ada, enggak ada. Tapi aku senang banget loh. Dulu pertama kali aku lihat Avan ini, langsung aku follow langsung. Bohong. Iya. Bohong. Lihat ya TikTok gua ya, enggak ada Yudis follow gua. Lihat. Bohongan nih. Ini gimana ini? YouTuber bohong ternyata. Follow di IG maksudnya. Oh, Tapi di TikTok ada, coba cek. Oh ya, follow back tulisannya. Tuh. Lihat. Mana yang utama mana yang utama? Nih lihat. Sini situ. Lihat. Tuh. Yudis Ardana follow gua enggak follow back. Waduh. Follow back sekarang ya. Gila, maaf ya. asik. Tapi kalau Avan ini loh, namanya dia tuh bagus, bisa dinyanyikan. Avan Dela. Iya. Kenapa kayak gitu, bro? Soalnya kalau mau Avan Putra Avan kan sudah di Instagram ya. Kalau di Oke. TikTok tuh lebih ke plesetan, lebih ke fun-fun aja. Jadi waktunya nggak tahu bakal viral sih sebenarnya. Jadi ya udah jadi Avan dulu karena banyak yang nyanyiin juga. Lu Kan. viralnya kapan? Udah lama sih ya, tapi lebih duluan Bro Yudis sih ya. Enggak juga. Tapi gua viral itu awal-awal 2020 waktu pertama kali apa sih Pandemi. istilahnya? Ya apa sih istilahnya, bukan PPKM. Dulu tuh masih istilahnya PSBB. Oke. Itu apa yang bikin lu boom pertama kali tuh? Kalau ada yang ingat dulu tuh, yang mengawali banget itu yang nama-nama murid Corona yang gua absen, Corona Vivi Rusti gitu. Oh, nggak Ini tahu. videonya. Nanti ditampilin Muncul. Enggak, munculin. Emangnya di TV? Enggak lah. Oke. Jadi lu waktu itu bikin konten TikTok awalnya fun-fun aja. Iya, fun-fun aja. Untuk happy-happy terus tiba-tiba viral ya. Views-nya Iya. gede dan lu lanjutin sampai sekarang. Iya betul, sampai sekarang sampai detik ini masih. Men. Jadi kerjaan. Jadi kerjaan. Menghasilkan enggak, bro? Menghasilkan dong. Woi. Kalau enggak masuk, enggak lanjutin. Sumpah gue bingung, tapi kalau TikTok duitnya dari mana, bro? Jadi lebih ke campaign. Kalau Campaign. di YouTube itu kan ya, AdSense sama placement. Ya. Kan? Sama apa sih istilahnya? Ini belum ada labelnya, bro. Iya makanya dicabut ya. Kalau di Oke. TikTok itu, kalau di Instagram istilahnya endorse. Di TikTok juga terus istilahnya endorsement, tapi kita lebih ke campaign. Karena biasanya kan rame tuh Iya. perusahaan gede campaign kayak gitu. Dan lu yang ngontek siapa? TikToknya atau perusahaan langsung? Langsung perusahaan, soalnya gue terkenal banget. Gak boleh baper. Iya. Kamu suka pernah lihat TikToknya dia nggak? Pernah, aku tuh pernah lihat sekali muncul di FYP ku tuh ketika dia mukanya jadi kayak hantu gitu, Pak. Oh iya, Yang itu serem-serem gitu. 8 juta terus mau coba-coba diulang lagi sama Iya, dia. Mana sih 8 juta yang mana sih? Yang keluar dari air kan? Ya. Iya. Nah itu viral gara-gara soundnya lagi happening aja. Oke. Jadi salah satu, nanti kita bahas TikTok banyak ya. Boleh. Ajarin gue dong, salah satu rahasianya pakai musik atau sound yang lagi ngetop gitu. Salah satu dari banyak cara FVP. Oke. Itu paling gampang ikutin tren-tren audio lagu, gitu ya. ya. Betul. Jadi dia keluar dari kolam, tiba-tiba 8 juta itu. Enggak, gua nggak nyangka, tapi nyangka sih sebenarnya sudah biasa viral sih. Kalau TikToker zaman sekarang tuh kan ada tulisannya pin kan? Betul. Di pin tuh yang Iya. views-nya gede, Iya, iya. lu pasti akan gede lagi. Oh gitu. Ya udah nanti aku punya, aku unpin deh. Iya bener. Tapi udah selama 2020 2021 itu berapa video TikTok yang dibuat, bro? Wah, udah banyak banget ya. Ada yang dihapus juga, ada yang kena violation juga. Kenapa gitu ya, dia gampang banget kasih violation Tapi gitu? sekarang semakin kesini TikTok itu semakin memfilter. Jadi lebih meminimalisir sesuatu yang memang sensitif gitu, nggak sesuai guidelines-nya dia. Jadi pertama kali kita upload nih, teman-teman yang main TikTok nih, pertama kali diupload itu akan direview secara sistem sama TikTok. Oke. Sistem dulu nge-review, ternyata lolos, setelah di-post terreview lagi gitu. Jadi 1 sampai 5 menit itu di awal tuh direview sama sistem. Jadi views-nya akan 0. Jadi 2 kali itu tetap sistem Iya, dua-duanya? enggak, yang kedua itu Manusia? adminnya. Jadi adminnya kerja keras kayaknya. Enggak, kenapa lu bilang 5 menit bisa view-nya kosong? Karena
Karena itu masih di review system. Buktinya biasanya kalau lu post langsung muncul. Iya, itu berarti sudah lewat. Aman. Berarti. Oke. Biasanya ada kadang-kadang tuh butuh 5 menit untuk masuk ke FYP. Iya, aku paham. Aku pernah sekali kayak gitu. Kenapa kok dia bisa tahu, bro? Aku kan bikin video rendeman di bak mandi tuh. Padahal pakai celana tuh. Nggak muncul dia kayak lu bilang tadi 5 menit. Atasannya nggak pakai baju. Kan? Ya, itu lagi ditelaah tuh. Ini Yudis ngapain nih telanjang nggak dia? Itu sistem yang kok dia bisa tahu, bro, tuh nggak sistem? ngerti gua gimana. Gila. Kalau kita tahu mah kita bikin TikTok sendiri. Iya. Gila-gila ini orang Gitu. hebat. Terus yang ngasih nama Avan The Love itu siapa, bro? Diri sendiri dong, soalnya kreatif. Lu narsis ya? Itu. Zaman sekarang nggak narsis mau makan apa? Ini orang keren banget nih. Dan kita kasih tahu dulu nih buat teman-teman yang belum tahu, Avan The Love ini asli Bali loh. Wow, masa? Oh. Kok masa Pak yang Dia orang Bali. Oh, Iya, emang orang Bali asli. Darahnya darah Bali. Darah Bali ini Nawang. Denpasar sama Denpasar. Tabanan Karangasem jadi satu. Oh. Beli KW kayaknya nih. Tapi lama besarnya di Lombok, kemudian pindah ke Jakarta. Oh, berarti kita harus ke Jakarta kalau mau jadi artis. Udah gede loh, YouTube-nya udah 10M loh followersnya. Iya, tapi follower dia langsung punya acara TV loh. Wah, gokil sih. Mungkin beda di kualitas. Kalau habis ini gue diserang nih sama fans Indonesia. Enggak, itu sebenarnya menurutku kita harus ke Jakarta. Oke. Gitu. Kenapa tuh? Iya kan di situ TV-nya. Jangan deh kurang-kurangin job gue aja kalau lo yang laku lagi ya kan. Gila keren. Oke, sekarang lu gini deh, sebelum viral ini kerjaannya apa aja, bro? Sebelumnya luntang-lantung saya tuh Pengangguran. pertama tuh enggak pengangguran, banyak tak kerjain. Oh. Uang Palu Gada. termasuk. Pertama dulu MC itu banyak ada acara dari nikahan sampai sunatan tuh, pokoknya MC. Terus punya radio pernah. Oke. Apa lagi ya? Terus punya IO, punya sekolah model, punya dulu waktu di Lombok. Sekolah model. Sampai ujung-ujungnya tuh ke Jakarta jadi personal trainer. Lah, kok turun, bro? Abis entertain. Enggak kan tadinya entertain. Nyari sehatnya sekarang gitu. Sehatnya nggak punya, tetap hahaha gitu kan. Sehat, mental dan fisik tuh harus sehat. Yeah. Jadi personal trainer. Kan dia ini kan entertain terus Yeah. radio, Ya. MC. Mantap udah terlatih dia ngomong pinter, Betul. ketemu sama orang udah biasa. Jadi personal trainer. Iya. Jadi personal trainer tuh tapi di Mega Gym. Terus di sana disekolahin, bukan sekolahin sih, kayak ya sekolahin lah istilahnya ya sama perusahaan. Akan jadi personal trainer. Setelah itu udah deh PSBB main TikTok. Nah ini kalau personal trainer kayak gini ragu-ragu aku. Tapi dulu banyak member banget. Loh, nanti kalau perempuan, ya kan? Up and down. Liatin dari gawat. Ya bener. Lagi nanti ya. Iya. Berapa lama tuh, bro, jadi personal trainer? Ada setahun setengah mungkin. Mahal bayarnya? Lumayan sih ya. Untuk perusahaannya bayar mahal. Gue dapatnya dikit ya. Tolong naikkan gaji personal trainer. Tapi sekarang emang lagi tren belakangan ini gym itu menjadi lifestyle. Betul. Bukan cuma olahraga. Mereka itu udah jadi kayak bagian dari kehidupan. Gak olahraga gak asik gitu ya. Datang pose selfie pulang. Bener. Belum ngangkat. Ya nggak usah ngangkat lah. Yang penting udah besinya dipegang-pegang doang. Iya. Berapa tahun tadi, bro, jadi gitu? 1,5 tahun. Jadi sebenarnya gue ke Jakarta itu pengen jadi entertainment juga. Oke. Cuma waktu itu orang Jakarta tuh sudah punya artis gitu loh. Sedangkan siapa sih gue orang daerah, putra daerah yang merantau ke Jakarta. Lo siapa gitu. Jadi kayaknya nggak dibutuhin. Skillnya juga belum dilihat kan gitu loh. Jakarta nggak kurangan MC, nggak kurangan entertainment, nggak kurangan artis. Jadi karena tabungan menipis, saya bingung mau bekerja apa lagi. Telepon IO-nya sana sini nggak ada yang bilang kayak gini. Halo Avan, Avan ya, maaf ya kita sudah ada MC, tak mati kayak gitu. Kejam bro Jakarta. Jadi ya udah gue survive dengan menjadi personal trainer waktu itu. Oke, jadi awalnya lu ke Jakarta pingin jadi MC. Betul. Enggak sih, ya jadi entertainment lah, entertainment. Jadi entertain. Ya. Salah satunya jadi MC. Iya. Oke, terus akhirnya menemukan TikTok nggak sengaja ya? Bukan nggak sengaja karena PSBB tuh. Terus katanya TikTok menghasilkan duit. Gue nggak tahu duitnya dari mana kan. Ngomong sama mah, TikTok ngasilin duit mah, ayo kita buat TikTok gitu. Oke. Ya udah buat akhirnya. Mah nih siapa Mah? Mama lu ajak bikin TikTok. Iya, dia agak-agak juga mama gue. Ternyata ketahuan ya dari mana asalnya Avan ini bisa kreatif dari mamanya ternyata ya. Iya. Akhirnya bikin TikTok dan viral. Udah berapa tadi ribuan ya video kali ya? Udah banyak banget ya video, gue lupa deh. View-nya MM-an semua? Enggak semua MM-an, tapi mostly M. Lah kan gimana caranya lu kan nggak tahu tapi kan yang mana bakal M, yang mana enggak. Di TikTok tuh benar-benar gambling. Kadang-kadang kita
buat sesuatu yang effortless, tiba-tiba boom. Tapi kadang-kadang gue pernah buat TikTok yang gue mikirin konsepnya babi bu bebo, ternyata flop. Jadi ya ampun, jadi ya udah gitu, gue bawa effortless aja, bawa santai. Bener. Jadi nggak tahu. Ya aku juga gitu. Ya, kita nggak tahu. Sampai sekarang tapi dia bener-bener gampang loh. Aku lihat ini orang enak banget. Bikin TikTok tuh ngomong doang dia, ngandelin mulut sama ini doang. Segera ya MM-an. Kalau di sini syuting YouTube setengah mati, nyiapin properti bro, studio. Sama, aduh. Makanya YouTube gua nggak jalan. Untuk tim YouTube gua camkan baik-baik. Dia enak tinggal gini. Hey, kamu gini. Udah. M. Itu rata-rata ide-ide video TikTok muncul dari mana? Gua kan dari dulu tuh waktu kecil tuh dikasih air beras sama telur setengah matang ya. Jadi ketika besar jadi agak kreatif gitu. Dicampur garam sama cuka nggak? Kadang-kadang dikit kan mama gue iseng. Iya. Jadi dia kreatif. Tapi banyak ini juga dari komen-komen orang itu kayak di reply gitu kan? Ya, itu kreator lain deh kayaknya. Tapi gua jarang yang begitu. Oh lu enggak? Gua jarang berinteraksi ya sama orang. Sombong. Nggak boleh baper. Iya. Sekarang di TikTok sudah 3 million. Ya, wow. 3M. Hebat ya. Tapi banyak yang lebih hebat deh. Banyak yang followersnya banyak tapi nggak terkenal. Muji langsung dijatuhin, Pak. Iya, bener. Gila. Enak banget ya. Ampun, abis ini gue di roasting di TikTok. Tapi kalau di TikTok itu ada gininya nggak bro? Ada rankingnya nggak? Oh enggak. Kita nggak bisa lihat siapa yang nomor 1 di Indonesia. Oh ada. Kemarin kebetulan ada TikTok Award kan. Oke. Nah di TikTok Award itu dikasih tahu siapa TikTok nomor 1 followersnya di Indonesia kayak gitu ada. Kita nggak bisa cek sendiri di website apa gitu. Nggak bisa sih. Tapi kalau mau iseng-iseng cari, ngabisin waktu, buang-buang waktu sih bisa. Sampai apa namanya? Ranking 1 sampai 500 gitu nggak bisa. Ada. Kayaknya cari di website ya. Tapi tahu gue yang paling tinggi Sandi SS deh cowok. Yang di megang cowok. Indonesia cowok. Namanya Sandi SS cowok. Kalau yang cewek, gue nggak tahu sih yang cewek. Berapa M dia? Lupa gue. Pokoknya dia paling tinggi deh waktu setahun yang lalu ya. Tapi nggak tahu sekarang. Lu masih mau kejar gitu nggak? Enggak, gue udah terkenal. Oke. Tapi dia keren sih, dia tuh kayak penggagas TikTok yang di awal banget sebelum pandemi dia udah main TikTok. Dan dia punya YouTube juga. Nah, kalau yang dulu terkenal bukannya si Bowo itu? Iya, yang itu. Dia nggak lanjut ya? Enggak, kayaknya di band. Gue ngerti itu. Di band. Tapi dia juga sering katanya tadi. Iya, violence. Beda di band sama violation. Ya kalau sering-sering lama-lama di band juga nggak? Enggak, kalau gue udah kuat. Kenapa bisa di band? Kalau di band tuh karena melanggar violation aturan-aturan di TikTok. Iya sama dong berarti. Ya, makanya banyak banget kan, maksudnya aturan-aturan. Dulu di awal-awal sebelum gue centang biru juga di TikTok, sebelum gue dikontak sama admin TikToknya juga, itu gue beberapa kali di band sampai nggak bisa posting seminggu, 3 hari kayak gitu punishmentnya. Kalau sekarang sih di band ya udah gitu aja. Di band take down. Di band ya udah. Oh bisa dihapus? Iya bisa dihapus. Kan? Iya. Aku dulu juga kayak gitu, aku hapus. Iya. Banyak loh, gue banyak. Padahal cuman pajangan pistol-pistolan kena Gak juga. Boleh. Pakai kapak apa nggak boleh. Oh gitu, kapak apalagi yang nggak boleh bro? Pisau nggak boleh, terus ada darah nggak boleh, kegiatan memukul nggak boleh. Nah kalau lu dulu dikenain gitu kenapa? Dulu waktu itu karena gundal gandul. Gundal gandul. Ya namanya Lombok kan, panas kan, sana gue pendek, dance gundal gandul kena Vio. Oh gitu ya, padahal pakai celana tuh. Iya, terus kekerasan terhadap hewan juga nggak boleh. Oh. Jadi chihuahuanya nggak boleh. Chihuahua. Rambutnya lucu kan. Kasih tahu lu pesonamu lu, itu rambut keren banget loh. Keren banget ini. Enggak ada yang punya jarang. Bercanda ya gue ya, bercanda ya. Enggak apa, enggak boleh baper. Emang gitu guys, kalau sama Avan ya, tahan mental, tahan batin kita. Harus lemah. kebal. Oke, kita baca dulu ya, hobi olahraga katanya, kelihatan ya dari badannya. Badannya benar. Coba aku pengen denger dia ngomong laki itu loh. Kemarin kan itu viral gara-gara Avan ya. Coba Avan. Ada gini. Passwordnya adalah sebelum ngomong laki itu Apa kan itu? ada. Apa? Avan Delo passwordnya. Oh gitu. Iya. Ada gitunya ya? Ada. Kamera yang ini, kamera. Ya. Silakan. Langsung laki aja ya. Iya. Ya udah rekam ya, masukin Insta story lo ya. TikTok lo ya, pasti pengen pansos ya. Langsung kaget, langsung panik. Oke, 3. Rekam lagi dong, ayo dong, rekam lagi enggak apa-apa, rekam lagi. Gimana sih? Nah, yuk. Laki gitu. Tepuk tangan dong. Woi. Itu paling mahal, laki gue tuh paling mahal. Laki gitu doang. Gitu doang. Itu kenapa sih awalnya bro? Itu ceritanya gimana? Ya karena gue emang king of viral TikTok, nggak bercanda. Jadi itu awalnya
Gue selalu kan lo tahu kenal gue tuh, lo baca-baca gue dibilangnya King of Julid tuh. Gue nggak nyebut nama gue King of Julid ya, tapi netizen, teman-teman di TikTok yang bilang. Ya udah, akhirnya gue tuh mengajarkan kalau memang lo pengen julid, kita nggak boleh duluan. Kita nggak boleh duluan ngejulitin orang. Orang harus ngejulitin kita. Itu ilmu dari gue. Boleh kita ngejulit, tapi asalkan orang tuh duluan. Misalnya kayak, Ivan lu gendutan nih sekarang kayak gitu. Sedangkan itu lagi diam-diam lagi makan, tiba-tiba dia gitu nanti ya. Iya, terus itu kita boleh nyerang dia, kita boleh julid dia. Di waktu saat itu gue lagi pakai eye cream. Adalah netizen yang bilang, ih cowok kok pakai eye cream idih katanya gitu. Ya udah gue ajarkan di situ bagaimana cara mengcounter. Langsung live nih gue ajarkan, bukan ajarkan sih, memberi contoh ke followers gue. Nih caranya mengcounter kalau lo dikatain kayak begini. Ya udah gue kasih di situlah ada kata-kata lakinya gitu. Apa gue kurang laki gitu. Akhirnya gue contohkan lah kalau cowok pakai skincare supaya nggak kelihatan ke cewek-cewekan tuh gimana. Ya udah ada kata lakinya. Boom. Padahal sama aja cowok cewek pakai skincare ya pakai aja. Iya. Tapi nggak semua orang mau mengerti kan. Nah, soalnya mereka nggak tahu ya. Kalau mungkin lu kenapa pakai skincare? Karena biar ganteng aja. Oke ya. Tapi sehari-hari pakai juga gitu. Pakai kok. Oke. Jadi kalau kayak aku juga kadang kan pakai tuh. Misalkan kita make up gitu ya. Itu kan karena mau syuting. Iya benar. Gitu ya. Tapi mereka netizen biasa kan nggak paham itu. Nggak paham. Jadi waktu itu gue ya udah kasih tahu aja. Soalnya banyak banget zaman sekarang ini ketika kita lebih sukses daripada tetangga diomongin sama tetangga. Oh iya pasti. Ketika diomongin itulah kita saatnya menjulit balik. Jangan mau diem aja gitu loh. Kalau kita diem aja itu ditindas aja. Tapi ada beberapa orang yang milih ya udah gue diem aja kan nggak apa-apa gitu. Tapi gue pengen mengedukasi jangan mau diem. Oh jangan mau diem. Biasanya aku tuh selalu diem loh. Nah itu nggak boleh loh Yudis loh. Harus julid balik. Balik. Nanti dibalik-balikin terus bro. Balik lagi. Gak kelar-kelar. Sampai ya kan itu sekarang kayak begitu kan di sosial media sama di dunia perartisan kan begitu kan. Julid cuan di ujung-ujungnya tinggal minta maaf klarifikasi selesai endorsement masuk. Collab dia malah. No comment. Iya. Kan collab jadinya. Tapi kalau tadi kan kamu bilang gini bro. Teman-teman TikTok gitu ya pada ngomongin lu. Itu ada komunitasnya kah atau apa sih? Ada circle mereka tuh. Ada grupnya gitu. Ada circle-nya itu satu circle ini, yang itu gitu. Biasanya mereka memang temenan. Itu jangan membuat satu kelompok TikTok. Kalau gue sih nggak ada. Oh, nggak ikut. Nggak diajak kali dia. Iya, lebih ke arah situ sih. Di grup WA nggak diajak. Padahal ada tuh grup WA TikTok. Iya. Ada yang ulang tahun aja gue nggak diundang. Parah ya ini ya dia. Semua bocor. Ini hati-hati nggak boleh bongkar rahasia ke Afan. Benar. Nanti bocor-bocorin nanti. Ya, kita lanjut lagi. Saya mau baca. Ini ada fakta-fakta ini. Waduh. Oh, dia membuat konten dance. Lu bikin konten dance juga? Dulu sih ya, karena nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan ya. Jadi gue jual badan. Oh, mengawali dari situ. Iya. Enggak, sebenarnya nggak dari situ juga. Gue campur dulu kontennya. Yang ngikutin algoritmanya TikTok lagi dance yang itu yang viral, ya udah gue buat gitu. Nggak pakai baju? Oke, tetap pakai. Cuma budal gandulnya itu lo kena violence. Itu bahaya itu. Hati-hati ya. Tuh, sosok Afan ya tiba-tiba terkenal ketika membuat konten-konten kocak seputar nama anak-anak ya. Iya. Nama-nama anak tahun 2037. Apa aja tuh bro? Jadi lu bilang. Anak-anak murid gue tuh ada namanya Anorok. Kalau dibalik jadi Corona. Oke. Terus Desinfektan, iya. Hana Sanitizer. Ya. Terus lupa gue namanya atau siapa lagi ya. Pokoknya banyak deh gue. Padahal itu lu ngarang-ngarang sendiri ya? Iya, juga cocok-cocokin aja sama nama-nama lagi happening gitu. Hoki dia. Benar. Cuman bikin nama anak aja viral ya. Iya, sampai 4 part waktu itu. 4. Iya. Kenapa gak lanjutin yang part 5? Karena garing. udah garing, terus gue juga nonton 2037 gitu. Ya. Waduh, oke ya. Menghibur yang gak bikin bosen. Oh, itu kuncinya bro. Jadi konten lu tuh dianggap sama masyarakat itu menghibur gak bikin bosen. Kebetulan waktu itu lagi stres kan karena PSBB. Iya. Perekonomian jatuh, banyak yang di PHK. Jadi gym tutup tuh. Gak jadi PT dong. Makanya gue ketika PSBB gym tutup tuh gue dirumahkan. Nah, saat itulah gue buat TikTok. Gue pulang kelompok kan waktu itu, kebetulan waktu itu nyepi. Oke. Nah, gue ingat tuh nyepi, gue pulang kelompok untuk nyepi, ternyata PSBB dirumahkan, ya udah, kreatifnya keluar. Setelah itu keluar rumah lagi dia. Iya. Terus udah berhenti jadi PT? Udah berhenti. Wah, berarti cuanan di TikTok. Seperti itu. Iya bro, lebih cuan di TikTok ya daripada Jauh. Wah, ini gimana nih? Ini tapi YouTube lebih banyak, makanya gue pengen ke YouTube, cuma ya udah ya tim YouTube gue tolong ya. Loh, gue aja yang di YouTube mau pindah ke TikTok nih. Ngapain? Di YouTube tuh udah enak, di YouTube tuh investasi ya. AdSense lu jalan terus.
Lah kalau di TikTok kan Di TikTok- katanya dipanggil campaign. Iya, tapi lebih ke berkreasi terus-terusan gitu. Ya sama di YouTube kan upload tiap hari. Oh gitu. Wah, sebesar apa bro? Semenarik apa TikTok? Semenarik apa TikTok ya? Kalau dalam segi apa nih penghasilannya? Iya. Pokoknya bisa apa ya? Dari 1, 2, 3 lah. Bisa 3. Apa lu Apa satu maksud tiga? 1, 2, 3 itu? digit maksudnya. Oh, tiga 3 digit. Bisa. Semua Oke. dari campaign ya? Bisa. Gokil. Tapi tergantung ya. Nggak semua TikToker soalnya. Yang Iya, iya, terkenal iya. kayak gua aja. Oke, Iya, iya, siap, iya, siap. iya. Oke. Paham, saya paham. Tapi gue pengennya ke YouTube gitu loh. Kayak enak banget gitu ya. Apa sama aja Kayak lah, enak sama. Gitu. Cuman ada bedanya kalau aku bilang. Kalau di YouTube itu bener dia effortnya tuh berat banget. Jika gagal, maksudnya jika view-nya sedikit, ruginya banyak. Betul, setuju. Nah, itu. kalau di Gua TikTok, setuju banget. kan lebih effortless ya, meskipun berpikir kreatif juga. Tapi ketika view-nya kecil kayak dia, hapus aja, bikin lagi Iya. gitu. Tapi jangan dihapus. Nah, ini salah satu kunci di TikTok. Ketika views-nya kecil dan video lo udah effort, jangan dihapus. Karena nanti ketika ada video yang naik, itu akan ketarik. Di private, Oh, apa oke. dibiarin aja? Dibiarin aja. Nanti dia akan ketarik. Dia akan ikut FYP juga. Oh gitu. Jadi dia akan boom pada waktunya. Gua punya video 5 bulan baru boom. Oh Gua bisa kaget. gitu ya, telat dia ya. Kok ini naik? Gue sampai ngomong sama teman-teman gue kan. Kok ini naik? Tiba-tiba ya udah biarin gitu. Oh aja. benar. Itu nggak cuma di TikTok. Kemarin aku baru ngeh di Netflix juga kayak gitu loh. Oh. Gara-gara Squid Game naik, Alice in Borderland ini jadi trending. Nah, iya. Karena orang mencari yang sama mungkin. Iya, dia sejenis dia. Iya. Tapi di YouTube bukannya gitu juga ya ketika satu naik Bisa. juga. Iya, bener sama. Jadi di TikTok tuh jangan dihapus lah, apalagi sudah effort. Kalau dia effortless ya udahlah gitu. Oke. Jadi aku nanti kita perlu belajar TikTok Betul. lagi lebih baik. Nanti aku mau belajar banyak deh sama Wah, Afan. boleh. Kelas TikTok kayaknya lumayan ya. Ada ya. Cepet dia ya, otaknya ya, gila. Duit mulu dia. Terus akhirnya sekarang udah ke TV juga ya. Iya, kebetulan dipercaya sama TV. Beberapa TV sih, bukan cuma satu ya. Beberapa. Kayak kita Beberapa emang TV. harus sombong dikit. Iya. Ini maaf ya subscriberku yang lama, nanti aku akan berubah sedikit karakternya jadi sombong. Karena aku diajarin Afan. Iya. Pada ngomong gitu. YouTuber yang undang gue pasti ngomongin gitu. Diajarin apa nih ya? Ngomongin gitu. Itu kambing hitam soalnya. Padahal Kesempatan. kalian tuh pada punya sendiri gitu loh. Inner kesombongan itu punya, nggak dikeluarin aja. Nggak bisa aku dulu kalau nggak ditunjukin gitu. Oke. Kita baca lagi ya. Dari akun sosial medianya Afan pernah menjadi MC udah tadi ya. Dia kerap tampil di acara kawinan, pesta ulang tahun. Itu Iya. belajarnya di mana, bro? Ada sekolah dulu, ada sekolah MC dulu. Di Lombok. Di Lombok, sosokan gue bayar gitu kan ya. Tuh sosokan gue bayar, udah. Ilmunya gue udah ambil, tapi waktu semester terakhir waktu mau bayar lagi gue kabur. Itu formal atau non formal? Kayak informal. Gue lupa deh pokoknya lembaganya. Enggak, maksudnya lu kalau apa namanya MC gitu ngejob acara-acara, Oh, dua-duanya. oh semua disikat. Iya, karena kita tuh harus serba bisa gak sih zaman sekarang tuh? Duit. Tapi dari dulu sih iya. Jadi ketika gue masuk ke acara yang informal, yang hahaha kayak ulang tahun segala macam, terus tiba-tiba gue masuk acara formal, kalau ada tawaran, ada duitnya, kenapa enggak? Iya kan? Ambil, terobos, kita harus serba bisa. Coba bro, kalau nge-MC yang formal gimana? Aduh, udah. Selamat lupa. malam para hadirin, masa begitu bro? Benar-benar udah lupa. Iya, karena memang ada beberapa acara. Kalau gue mau lebih ke menikahan ya, bukan yang protokoler. Kalau protokoler Oke. itu kan lebih ke pemerintahan, yang serius gitu kan. Kalau gue tuh dulu ke pernikahan yang benar-benar khidmat. Kadang-kadang ada mempelainya itu pengen-pengen yang formal, yang khidmat. Ketika mereka masuk, apa petak kayak gitu. Harus benar-benar komunikasi sama. Kita sambut, mempelai kita gitu Iya. deh. Udah julitin. Kayaknya Kalau- make upnya nggak cocok. Tetap ya dia selalu Kalau yang non formal gimana bro MC? Non formal tuh lebih ke acara ulang tahun yang kita harus hahaha. Kadang-kadang gue pakai kostum. Kadang-kadang Badut. Enggak. Pernah gue pakai kostum Wonder Woman. Enggak, bercanda. Gue pakai kostum Oh. Superman pernah kayak gitu. Yang Aladdin juga pernah. Iya itu istilahnya ngebadut bro. Oh itu ya. Gue pikir yang kayak badut. Soalnya gue pikirannya badut itu boneka-boneka mampang, tau gak sih? Iya Yang- paham. Yang gitu. Cuman dulu waktu era-era gue awal nge-YouTube bikin Bentar. Berapa tahun yang lalu? lawas. Waktu itu kita Senior. bikin prank, itu juga dibilangnya istilah ngebadut. Oh. Jadi kayak orang blow on gitu. Iya, loh. iya, Iya, gitu. Oke, ini ada satu hal yang membanggakan dari Afan The Love ya. Wow. Tidak sekedar julid. Wah. Dia itu mendapatkan nominasi TikTok Wow, Awards. TikTok Award. Wih, keren. Nominasi doang nggak menang. Oh, Kapok lu. Kurang orang dalam. Gak bercanda TikTok jangan ditonton yang ini cut. Apa ininya, Bro? Apa? Kategorinya apa? Rising Star. Rising Karena Star. waktu itu 2020 cepat banget naiknya kan. Langsung naik nama Afan The Love di mana-mana gitu loh. Berarti itu awards-nya tahun lalu, Ya, tahun lalu 2020. 2020 ya. Jadi
Rising Star. Hmm. Itu tandingnya lawan siapa? Gak tahu, gak terkenal. Terkenal. Lo aja gak tahu kan? Iya. Lo aja gak tahu kan apa gua gitu. Ada teman-teman TikTok juga, kreator lain juga waktu itu. Akhirnya berkenalan saat itu. Tapi selain di TikTok Awards itu, TikTok pernah nggak kayak bikin acara ngumpulin kalian gitu? Ya itu TikTok. Oh, beberapa kali. Kadang-kadang TikTok tuh punya event kayak event fashion show, ya udah kreator-kreator fashion dikumpulin. Terus singing, kreator-kreator suka nyanyi dikumpulin kayak gitu. Nah, kalau lu dikumpulinnya yang main julid-julid? Nggak ngerti ya, cuma gua doang kayaknya. Gua dikumpulinnya waktu kapan ya? Oh, komedi. Ya benar-benar Oh, komedi. Sama besok ada webinar, gue dipercaya kayak gitu-gitu. TikTok tuh I love you deh pokoknya. Naikin cuan. karena udah dapat penghasilan dia. Iya lah, gitu. I love you. Iya, sama kayak aku dulu gitu. Iya. Oke, kita lihat ya. Oh, ini dia Rising Star, ada ternyata tulisannya tuh ya. Masuk ke dalam Rising Star of the Year melawan beberapa TikToker populer seperti bla bla bla. Gua nggak tahu tuh ya. Oke, pertanyaannya. Kesibukannya apa, Bro? Hari-hari dan sekarang? Ntar gua mau SMR. ASMR. Oh ya, SMR ya namanya. Apa tadi? Kesibukannya sebagai seorang TikToker tuh ngapain sih, Bro? Scroll TikTok. Oh, nonton. Scroll TikTok. Terus? Jadi kalau memang pengen masuk pasarnya TikTok menurut gua, Ya. menurut siapa-siapa, itu memang scroll. Ya udah scroll, lihat apa yang lagi trending, apa yang lagi dibahas, apa yang lagi happening. Jadi di FYP tuh dihabisin. Ya, dihabisin aja, dilihat aja. Itu Oke. memang butuh waktu gitu loh. Jadi Oke. ngeliatin, nonton video pendek-pendek kan. Oh, ini ternyata lagi di happening, lagi dibahas. Ya udah lo kalau memang mau viewsnya naik, coba bahas itu juga. Atau enggak coba buat parodinya kalau atau enggak coba buat make up-nya atau buat dance-nya dari kejadian itu gitu. Pokoknya sekreatif mungkin aja dari kejadian yang terjadi. Atau dijulitin. Oh iya, terspesialisasi gua. Itu kadang julid-julid itu tuh kisah nyata gak sih, Bro? Atau lu ngarang aja? Lebih banyak kisah nyata gua. Diawali dari kisah nyata, kemudian followers tuh share sendiri ceritanya, gua rekonstruksi, apa sih namanya? Reka adegan, gua reka adegan. Terus yang lu upload di TikTok tuh diupload di IG juga nggak? Seharusnya nggak gue upload ke IG ya, karena di IG gue pengen yang pencitraan, yang ganteng, berotot, muscle gitu kan, buka-buka baju gitu kan, paradise gitu. Gue pengen yang ria-ria kekayaan gitu di Instagram. Cuma ternyata banyak akun-akun receh dari Instagram yang repost tanpa izin, tanpa terkredit, dikiranya gue bukan siapa-siapa. Jadi kayak gitu, akhirnya ya udah gue memutuskan sebagai owner dari video, gue upload juga gitu. Cuma dampaknya di Instagram ya orang-orang masih senang follow akun yang receh-receh daripada follow akun kita yang original. Jadi lu uploadnya dalam bentuk reel itu? Oh enggak, awalnya kan belum ada reel waktu itu. Oh, post biasa. Post biasa. Ketika Instagram niru-niru TikTok, akhirnya ya udah ke reels. Yes. Instagram niru TikTok. Iya dong. Foto sekarang nggak laku soalnya. Iya. Foto nggak laku lagi di Instagram. IG kan tapi bosnya udah bilang dia bukan lagi platform foto katanya. Iya. Makanya foto udah nggak laku. YouTube juga kayak gitu. Sekarang bikin short kan? Iya, short semuanya. Dia udah kelabakan lawan TikTok juga. Oke, next ya. Tadi kenapa bisa viral udah dijawab. Iya. Konten apa yang bikin booming tadi udah nama-nama anak di tahun 3000. Tapi itu nggak begitu booming sih, yang booming banget itu ketika gua buat parodi mahasiswa caper. Apalagi tuh? Nih, ting. Nanti ya. Nanti template. Editornya jangan ntar copyright gue. Kayak gitu. Ya. Nah ini bagus nih, nomor 5. Apa tuh? Kenapa milih kok bikin konten julid, Bro? Nggak malu, Bro? Menurut lo juga sebagai konten creator nih ya, di YouTube lo berkonten itu lo harus happy, benar? Harus originalnya lo dan sesuai dengan siapa diri lo, siapa Yudis, iya kan? Kalau enggak lo nggak kayak terpaksa berkontennya enggak. Nah, ketika gua di TikTok ini ketemu gua buat parodi mahasiswa caper, ternyata kepribadian gua caper dan nyebelin dan julid gitu. Kenapa enggak gua jadiin parodi aja, gua jadiin konten aja pribadi gue yang sebenarnya gitu. Akhirnya ketika itu boom, gue nyaman, gue buat TikToknya asik, berkontennya juga ya udah konten terus sesuai dengan karakter gue, apa yang gue suka, yang wajah-wajah menyeramkan itu emang gue suka gitu. Edit boneka, gue modifikasi boneka gue, emang gue suka seperti itu. Itu apa sih maksudnya boneka kakinya 6 itu, Bro? Iya memang gue suka aja. Dibuat konten kenapa enggak ya, enggak sih gitu. Apa yang gue suka gitu. Makanya itulah yang gue memilih akhirnya konten-konten seperti itu. Yang gue banget. Itu Barbie ya? Ya, mostly. Kenapa lu mainan Barbie, Bro? Kenapa emang gak boleh cowok main Barbie? Laki, inget, Bro. Laki juga main Barbie. Jangan salah. Dia koleksi Barbie loh. Iya. Banyak banget, terus udah gitu dipotek-potek. Oh, dimutilasi. Ini ada tayangannya, ada tayangannya. Oh, ada. 3 kali kagak ada tayangan.
Barbie, Heeh. dia kan koleksi. Iya. Tangannya diputus-putusin tuh. Wah. Kakinya juga disambung-sambungin. Jadi kuda. Iya Hah? kayak gitu. Oh gitu. Aneh banget. Jadi manusia Barbie berkepala tangan. Iya iya iya. Pokoknya aneh banget. Namanya ada Cordelia, Cordelius, Veronica, ada Bruno yang terbaru. Oh, ada Sama namanya. Marco, iya. Oh, Marco ponakan kuda. Udah ganti. Marco tadi biar kepala 2 gue. Gila, dia tuh gitu, aneh banget ya. Tapi gue pernah bikin satu video terinspirasi dari lo. Apa tuh? Ada yang waktu itu gue tag kok yang net. Oh iya. Yang Itu sebenarnya tren di TikTok kan. Itu Iya. harusnya rame-rame terus pindah-pindah itu bagus. Cuma gue masukin ya kita ATM lah. Hah? Ya kan masukin karakter kita di situ gue yang suka yang serem-serem gitu kan. Jadi gue jadi itu. Ya gue tak gue lihat. Ya gue bikin yang versi gundul kepala gundul. Iya. Waktu itu ingat gak lo? Iya, iya, iya. TikTok kepala gundul. Gue like abis itu gue blok kan. Ya itu inspirasinya dari Avan The Love waktu itu ya. Aku Luar mention biasa. dia. Gue juga inspirasi dari luar loh itu. Iya. Itu kan. Nah, ini menurut aku ya, kalau di TikTok itu dia ngebangun tren, bener gak sih? Kalau di yang aku rasain di YouTube, justru kalau kita ikutin orang, itu malah jadi konflik kayak ngopi gitu loh. Iya. Tapi kalau di TikTok, justru TikTok tuh menciptakan Betul. tren. Iya. Ada tren ini nih, yuk semua pada bikin. Ya gitu. betul. Nggak sengaja sih sebenarnya, lebih ke nggak sengaja. Si Mana- TikToknya nih. Iya, si TikToknya sama kreatornya. Hah? Kayak gue tren laki, akhirnya semuanya buat laki lagi Nah. challenge segala macam. Gue buat challenge aja gitu kan ya untuk naikin nama gue. Laki semuanya ikut, ya udah jadi tren gitu pada saat itu. Tapi kan dari si TikToknya sendiri juga gitu tuh, ada hashtag apa tuh, Iya. dia mempopulerkan gitu. Dilihat dulu apa yang lagi happening sekarang, yang lagi happening apa ya. Dinaikin lah. Jadi Sekarang naikin. ini nih, Tidak sekedar- apa joget kemarin tuh? Pargoy. Pargoy misalkan. Tapi lagi tutup gara-gara ini. Gara-gara apa namanya? PPKM. Bukan. Lagi tutup memang warung. Itu Pargo ini lagi ditutup gara-gara ada hashtag baru, bring back old TikTok. Oh iya tahu. Sekarang itu 2019 2020 sound TikTok naik lagi, Iya, lagi di iya, up sama benar. anak-anak TikTok. Oh gitu. Ada gerakannya juga. Ya gitu maksud aku, jadi TikTok ini ngangkat tren gitu ya, bener ya. Hmm. Itu yang menurutku salah satu bikin TikTok cepat besar. Betul, iya sih ya. Karena Iya. menarik. Karena kita nonton nggak mesti 1 jam kayak di YouTube, nggak mesti Hmm. 30 menit kayak di YouTube kan ya. Tapi 1 menit kita sudah bisa terhibur. Iya. Dan 1 bisa menit, skip ya. lagi yang lain, Hmm. bisa ngeliat yang lain kayak gitu. Iya, Itu iya, mungkin iya. yang buat dia rame. Ya benar ya. Jadi dia karena 15 detik kan dulu. Betul. Dulu sekarang bisa 3 menit ya. 3 menit. Tapi jarang sih orang yang 3 menit, kayak bosen gitu nggak sih? Maksudnya jarang yang bikin. Iya, jarang yang bikin 3 menit. Tapi semua orang bisa 3 menit. Bisa 3 menit. Oke. Soalnya dia berarti nipu dia. Dia tulisnya kamu punya eksklusif fitur bisa 3 menit. Coba. Padahal aku udah bangga. Yes, aku dapat bisa 3 menit. Semua orang Padahal bisa gitu. semua orang. Apalagi Jadi pertama kali live di TikTok. Kamu punya hak eksklusif, ternyata semua orang bisa. Wah iya ditipu-tipu. Live itu bermanfaat nggak? Gue jarang live. Gue kreator yang emang jarang live. Tapi emang ada beberapa kreator yang suka live. Hmm. Kalau gue emang jarang, gue live mau ngapain? Ngejulit 1 jam, nggak mungkin kan? Terus sekarang malah pada live jualan bro. Iya, pada live jualan. Like TikTok lagi naikin campaign yang itu deh kayaknya. Campaign Lu juga ngambil kayak begitu? apa yang gue mau jual? Kan dapat itemnya. Apa? Oh dapat. Cuma gue Nah. nggak tahu mau jual apa, diri, badan. Enggak kan nanti Udah dikirimin. pernah. Nggak percaya. Kan langsung dapat. Maksudnya lu dikirimin power bank kayak atau apa gitu. Oh nggak butuh. Woi jualan woi. Berat. Iya, ada memang kreator yang dipilih seperti itu. Tapi mereka memang punya, mereka udah search lah siapa yang live-nya paling sering live dan Oh, berapa views-nya dari lihat. TikTok juga udah ngasih tahu lah ke brand. Ya aku lihat artis-artis besar bahkan ada tuh. Nagita Slavina kan kemarin gue lihat jualan juga. Ya salah satunya ya. Kayak gitu maksudnya. Lagi trennya jualan sekarang. Iya. Malah bisa beli online di Vitilu ya. Apa iya bisa. Iya. Jadi kayak Bisa. klik gitu langsung Tinggal bisa klik ada doang. fitur. Jadi misalkan Avan bikin video TikTok 15 detik, di bawahnya ada kayak tombol beli gitu loh. Betul, Oh, ada. oke. Gitu. Cuma gue gak mau kayak gitu karena lebih ke iklannya jadinya selalu iklan banget. Jadi essence hiburannya itu hilang nanti. Nah itu lo, campaign lo kan iklan. Kalau campaign kan iklannya tersembunyi tuh, cuma beberapa detik doang iklan muncul. Jadi misalnya air mineral ini, jadi gue buat parodi terus ting ting datang ya gitu loh. Jadi ada awareness. Mau tuh orang bayar. Mau lah. 3 digit. Avan. Gila. 3 digit loh, cuman ting ting gitu. Iya. Gitu doang. 15 detik lagi. Itu baru ting ting. Untung kalau pakai Ayu lebih mahal lagi. Wah, saya masih. Oke, next. Ada pertanyaan lo Ki dari lo Ki? Bentar. Mana, Itu mana? nomor 9 itu. Apa? Aslinya di real life itu julid apa enggak? Bagus. Gue 80%. 80%. Jadi setelah dari sini gue ngomongin juga kalian. Oh, iya bener, nanti pulang dia ngomongin. Bener. Kalau lagi iseng ya gue buatkan konten aja enggak. Jadi setelah 80% memang kayak begitu. Kayak tadi yang gue bilang, gue orangnya emang seperti ini gitu. Enak jadi kontennya enak. Apa yang gue suka gitu. Nah itu ada pertanyaan nomor 8 ini berhubungan sama lu tuh. Menurut lu julid itu
bakat atau semua orang bisa, bro? Semua orang bisa, cuma ditahan dan nggak ada. Kadang-kadang tuh kita nggak berani untuk mengungkapkan. Iyalah, nanti kan nggak enak sama orang lain, bro. Ngapain mereka aja nggak enak sama nggak ada yang nggak enakan sama kita. Misalnya lo nih tinggi, waktu kecil pernah pasti gue nebak nih ya, pernah dibilang waktu lo sekolah dulu dibilang tiang listrik. Pernah nggak? Pernah. Nah kan, ya, pernah kan? Kalau lo sakit hati lo bales gitu. Ngapain dibalas, bro? Kan berarti sakit hati dong. Wah, gue nggak tahu sih jawabannya apa ya, karena gue kan kalau lo sakit hati lebih baik lo balas karena ada kepuasan. Kalau menurut gue ya, ada kepuasan ketika kita balas terus dia kayak diam langsung nangis di pojokan bukan kayak gitu. itu efeknya kayak gitu dah. Kayak begitu, jadi ada kepuasan sendiri dan kita ngasih tahu orang bahwa ya udah lo jangan gituin gue kalau lo nggak mau digituin. Ada pelajaran lah dari semuanya. Wih, ada unsur edukasi. Betul. Ya. Avan Teguh. Avan Teguh. Oke, ini julitan apa yang menurut lu pedes dari netizen untuk Avan The Love? Cowok kok mulutnya lemes, asik. Gitu ya, banyak yang bilang gitu. Awal-awal ketika gue memperkenalkan diri gue yang seperti ini kan mengeluarkan inner apa sih diri gue di konten kan. Orang-orang ngomongnya kayak gitu. Ya udah, kok cowok mulutnya kayak perempuan, ya udah. Emang ada apa sama mulut orang perempuan? Heran gue kenapa masih cowok dibilang mulutnya lemes, emang cewek doang mulutnya lemes kayak gitu loh. Kita juga punya sisi yang itu, cuma kadang-kadang gak dikeluarin aja. Biasanya kan sama-sama bro-bro tongkrongan. Kalau gue di konten. Udah tahu duit dia konten mulu sekarang lagi. Gila. Sekarang ke depan rencananya masih mau diterusin terus, bro, TikTok? Gue sih mau merancah ke dunia yang lain. Apa itu? Dunia malam. Silat kayak apa? Lebih ke dunia lain juga kayak. Wah, dunia lain? Salah. Dunia bisnis pengen. Oke. Jadi ada yang berjalan. Ini juga bisnis sebenarnya. Cuma yang lain kan, ya kan lo anggap ini bisnis juga kan. Dia kayak Bro Yudis lah. Ini sangat mau buka gym ya? Sangat menginspirasi. Ya kayaknya boleh tuh, kayaknya boleh. Lu gak kepikiran. Tapi Bro Yudis ini sangat menginspirasi loh dari YouTube. Lo sekarang punya usaha banyak. Itu gue pengennya kayak gitu juga. Pengen sesukses kalian senior gue di dunia perkonten kreatoran. Tepuk tangan rame. Gue puji ya. Masih bisa dipasangin audio nanti ditempel ada suara tepuk tangan. Sound effects tepuk tangan gitu ya. Iya. Oke, kalau di TikTok lagu gimana, bro? Lagu apa? Cari-cari aja gitu, ngikutin tren juga. Iya, jadi apa lo yang makanya gue bilang banyak waktu nge-scroll TikTok. Ketika lo scroll tuh lo tahu lagu yang terngiang-ngiang apa nanti lama. Dan itu nggak ada copyright ya di sana ya? Nah itu dia. Saya tidak berani berbicara. Nggak berani ya? Bukan nggak berani, karena itu bukan ranah gue kan. Gue cuma sebagai kreator doang. Tapi kebanyakan yang digunakan sekarang tuh lagu remix. Iya benar. Oke. Jadi amannya lagu remix. Tapi kadang-kadang teman-teman penyanyi promo lagunya. Jadi dikasih potongan lagu 1 menit ke TikTok. Nanti TikTok akan ngasih. Jadi ketika diklik soundnya akan muncul tuh, ini lagu milik siapa. Gitu. Iya. Kayak gitu kan sudah ada sekarang. Copyright sudah aman, seharusnya udah aman. Tapi kalau dipakai sama untuk komersil kayaknya itu yang jadi pertanyaan. Tapi sedangkan misalkan nih gue buat TikTok terus uploadnya di YouTube dijadikan short, nggak bisa dong kan copyright? Iya nggak bisa itu. Kemarin sampai jadi masalah tuh. Wah. Si salah satu stand up komedian itu kan ngomongin. Apa dia bilang? Oh, lu tahu nggak? Dia kan bikin film bioskop. Film bioskopnya tuh dipotong-potong tuh sama orang. Di-upload di TikTok per 1 menit. Ernest. Iya. Gue lihat. Ya itu. Kan jadi masalah akhirnya. Itu jadi masalah. Jadi itu yang salah bukan TikToknya harusnya. Itu oknum pemilik akun itu karena. Nah, tapi problem is dia nggak bisa nge-ban itu orang gitu loh. Oh, ya harus ngomong ke TikTok sih kayaknya. Nah, itu kan jadi berat nanti. Iya. Betul, dia Ernest punya nama. Kalau yang gue setuju itu. Kita punya masalah nggak bisa ngurusnya kita. Gue setuju itu karena konten gue juga di TikTok walaupun cuma segitu doang, kadang-kadang diupload ke YouTube, viewsnya MM-an tuh orang-orang yang dapat uangnya kan. Gue nggak dapat, gila. Iya. Waduh, keren banget nih. Coba bro, aku mau tutup videonya sekali lagi laki gitu bro. Boleh. Awas lo kalau ketemu ya. Oke, sebelumnya teman-teman terima kasih udah dengerin podcast. Ini kita closing dari Avan dengan dia bilang laki. Barang. Oke, barang loh. Hitung ya. Bohong lu, ntar kita ngomong dia nggak ngomong. Yang ketiga. Ya. Siapa paling laki? Gua, Yudis atau bro siapa? Lucky. Bro Lucky, Yudis atau gua yang paling laki. Lo nilai ya. Okay. Lo komen di bawah ya, lo komen di bawah. Siap. Jangan lupa follow Instagram gua apa. Yo. Ya. Hitung dong. 1, 2, 3. Laki!